Sekarang kita sudah bersama Agung, anak yang pertama kali menemukan ikat rambut dari Nia Kurniasari almarhumah ini. Jadi kita akan bertanya-tanya kepada Agung ya. Nama lengkapnya siapa, Bu? Fauzan Agung Ferdinand. Fauzan Agung Ferdinand ya. Ya, boleh diceritakan Agung ya, bagaimana kronologis awalnya sehingga Agung bisa menemukan ikat rambutnya ini, silahkan. Waktu itu Agung sama teman-teman Agung dari mau ke Tirta Alami. Waktu itu Agung sudah pulang dari Tirta Alami. Tuh Agung cari mobil untuk numpang. Tuh Agung pertama mau ngajak teman tuh nggak mau. Tuh teman tuh ngajak Agung juga nggak mau pertamanya. Tuh Agung ajak lagi baru mau Alfandi tuh. Jadi teman-teman Agung turun di simpang Musola. dekat rumah Kak Nia itu Pak. Oh, simpang Pasar Surau itu. Tuh Ya. Agung lanjut ke dalam jalan kaki sama berlima orang tuh Pak. Ya. Tuh Agung lanjut sampai di rumah Kak Nia. Agung waktu itu belum tahu rumah Kak Nia tuh ditunjukin sama Alfandi itu Pak. Alfandi itu siapa? Yang anak Pak Mawah. Oh iya. Yang nemukan kuburan Kak Nia nih. Oh iya. Sudah tuh Agung lanjut ke bawah tuh Agung ngeliat bakwan Kak Nia nih. Yang di KP2 ya berarti ya? Ya. Lanjut ke bawah sama teman-teman Agung yang berlima. Tuh dekat musola tuh rencana Agung mau pulang ke rumah. Iya. Musola Al-Jamilah ya. Oh, Jamilah musola ya? Jamilah. Iya. Tuh ada ante-ante yang cabut rumput musola Jamilah, katanya tolong Pak Besar di atas tuh mencari Kak Nia. Tuh Agung langsung teman-teman Agung ikut kata juga ya lantai kata Agung Agung nolong sekalian mau pulang lewat sana teh. Iya. Sampai di atas tuh Agung nemuin Pak Besarnya di atas. Di atas itu yang di jalan yang agak mendaki yang ke kuburan Pusara. Yang ada batang-batungnya. Di depan musola Oh, Al-Jamilah. depan masalah iya. Oh. Sudah tuh Agung Pak Besar tuh memanggil dia marilah wak kabeli limon ko kuri turun cak bawah kau dia. Tuh Agung bilang takut awak Pak takut luku Pak. Ndak lalu sini aja lah Pak, lalu yang jalan tuh maaf. Iya. Lewat sana Agung tuh tempat lubang Kak Nia dapat tuh Agung sama 4 orang tuh si Alfandi itu masih di atas. Iya. 4 orang tim Agung nih seluncur. Jadi pas saat pencarian Agung dibagi 2 tim. Ya. Jadi Agung tadi 5 orang. Ya. Jadi yang si Alfandi sendiri Ya bersama sama Pak Pak Buser. Buser. Kalau Agung sama tim SAR. Agung dan Agung kawan tim lainnya SAR. sama tim SAR. Tuh Agung lanjut ke bawah tuh lubang Kak Nia tuh Agung melihat tali yang merah sepanjang sejengkal. Sedangkan warnanya Tali warna merah. Tuh Agung juga melihat bekas galian tapi Agung nggak nge ke tanah tuh karena hari hujan waktu itu Agung nggak tahu tuh bekas galian tuh. Agung kira kena air hujan. Tuh Agung lanjut ke bawah sama. Jam berapa tuh, Gung? Udah azan asar kayaknya Pak. Oh, udah jam asar ya. Ya tuh Agung lanjut ke bawah sama bertempat Agung tadi. Tuh yang Abi sama Zia tuh udah dulu sama Pak Buser. Tuh Agung sama Zaki ngiringin dari belakang tuh Agung paling belakang tuh Zaki yang paling depan. itu di tim yang Agung tadi ya. Ya. Zaki nih di depan Agung tuh Agung ngeliat oren tuh. Nah Agung suruh Zaki coba ambil si Zaki. Dan biar adik Zaki itu di dua mau ambil Agung ambil dari tangannya Agung itu. Tuh Agung lapor langsung sama Pak Buser. Kok dapet ya dilapor ke atas nak Pak. Lapor, ayo ya lah cek Pak Buser yang leteh. Tuh tim SAR yang kata sama Agung timnya mau muter maaf. Iya. Mau muter lewat bawah. Tuh yang Alfandi ini ngenemuin Tim yang satu lagi. ya tim Buser sama si Alfandi ngenemuin tanah bekas galian tuh. Teman yang sama tim Saragung yang tim setim sama tim Saragung nih langsung ke atas
Tuh yang diminggirkan yang ada daun-daunnya tuh mah bang. Tuh diminggirkan tuh ada lihat tali rapia yang merah tapi nggak ada tangannya. Mbak simpul tapi nggak ada tangannya pak. Tuh langsung yang Abi ini ngambil cangkul, orang langsung curiga ke tanah nih, langsung curiga tuh Abi tuh mah bang. Disuruh sama Pak Buser ngambil cangkul ke atas ke nenek yang cabut rumput tadi mah bang. Disuruh ngambil cangkul. Sudah tuh pas datang abinya langsung dicangkul. Pertama nggak cuman dalam, kedua lagi ketiganya lagi kena batu, keempatnya baru akan dipinggirkan batunya. Di sekali lagi kena tangan Kak Nia nih, tapi nggak berdarah. Tuh langsung diimbau polisi. Sudah panggil polisi di pelampu yang kuning tuh mah bang. Nah di lampu tuh yang tim Agung nih nunggu garis polisi. Ya garis polisi tuh nunggu polisi orang yang jenazah itu bang. Ya tuh pak. Tuh langsung dipasang garis polisi. Tuh tunggu sampai agak berapa menit nunggu polisi. Udah mau maghrib tuh pak. Tuh datang polisi langsung diminggirkan warga, jarang megang HP. Nggak boleh merekam ya? Waktu itu belum nggak ada direkam, waktu itu belum rame orang. Masih hujan waktu itu? Enggak, waktu itu asar. Asar. Ya mau ke maghrib. Itu tuh ada kakak Kak Nia nih datang, tuh langsung pingsan. Si Rini. Ya yang mendengar Kak Nia dapat pingsan dekat lubang Kak Nia tuh. Jadi Kak Rini itu ikut pencarian juga waktu itu bang? Nggak tahu, dipanggil kayaknya. Ya Nia udah dapat katanya, mungkin kata orang-orang. Tuh Kak Nia nih datang langsung pingsan. Tuh langsung karena warga megang HP, pada dilarang polisi megang memvideokan. Tapi di videokan tuh datang warga semuanya. Udah tersebar beritanya ya. Bahwa Kak Nia ini udah dapat. Langsung rame. Ya langsung rame itu. Agung saat itu waktu orang ramai bagaimana? Agung tuh sempat susah tidur malamnya, tapi pas dapat tuh gelisah terus Agung. Nggak, waktu di lokasi Agung setelah Pak polisinya datang, Agung lokasinya melihat nggak ketika itu dicangkul atau dikeluarkan jasadnya itu? Enggak, lihat dari HP aja. Kalau aku langsung pulang waktu itu? Enggak, tunggu keluar Kak Nianya baru Agung pulang sama teman-teman Agung tuh. Berarti Agung minggir gitu ya, jauh minggir. dari lokasi. Jauh, cuman masih karena di takut. sekitaran itu. Tapi sebelum orangnya kosong, Agung sempat melihat tangan Kak Nia yang kena cangkulnya tuh. Luka ya? Enggak ada luka ada pak. Tuh Agung dikasih kue sama Pak Buser. Sama tim SAR yang tim Agung nih. Dikasih kue? Ya. Awak lapar nak. Iya pak. Kue pagi makan kami nak pak. Dekwa nak nafsu tapi yang bayang tuh nak. Nak dia makan 3 unci makan 3 kue bulat tuh mak pak. Tuh awak dia kan wak. Yang kau nak 2 lah itu punya misah. Abi sama si Ziadnya misah. Nyobe kalau tuh wak lah mencari tinggal 3 orang lah itu wak. Al sama awak Zaki. Itu si Zaki tuh sempat misah juga. Tuh Agung sama si Al. Tuh si Zaki tuh dekat makam Kak Nia, lubang Kak Nia tuh si Zaki itu. Berarti setelah kejadian dan pulang ke rumah, Agung ada merasa tidak susah tidur atau merasa takut lah ya? Ya terbayang-bayang terus. Setelah kejadian itu kan kejadiannya sore atau ke maghrib. Besoknya Pak Agung ada pergi ke lokasi atau bagaimana? Sudah mendapat Kak Nia tuh Agung takut lewat tempat Kak Nia nih. Gitu. Sampai dekat di simpang musola itu ya? Karena kini udah rame orang, jadi aku berani lewat sana. Biasanya sepi ya, sebelumnya itu dulu ya. Gitu. Berarti kalau Agung kasih ke rumahnya Kak Nia sekarang setelah kejadian itu ada? Ada, tapi Agung takut juga lewat dekat rumah Kak Nia itu yang ada pusarung.
Oh iya. Kalau rame baru berani. Ya misalnya berlima mau berani. Iya. Waktu itu Agung naik motor bertiga, tapi Agung tetap takut juga sebelum kejadian Kak Nia ini. Ya masih terbayang-bayang ya. Berarti sebelum kejadian itu memang di sana sepi juga ya, Bu? Ya Ya? sepi. Berarti Memang Agung ini kenal dengan Nia ini, almarhumah ini. Jarang, nggak pernah melihat Kak Nia. Baru kejadian, pas kejadian baru kenal ya. Pernah melihat foto Kak Nia baru kenal. Iya iya. Jadi Agung waktu menemukan ikat rambut, berarti sebelumnya Agung sudah curiga di atasnya Ya. tuh ada tumpukan tanah yang baru gitu ya. Tapi Agung nggak ngeh ke Enggak tanah. ya. Berarti yang menemukan itu si teman Agung yang Alfandi yang sakim sama Pak Besar. Iya iya. Iya. Berarti apa cerita Alfandi waktu itu, Agung? Ada nggak Alfandi cerita ke Agung sebelum tim SAR-nya itu melakukan mencangkul lubang itu gitu? Ada si Altu katanya dia melihat bekas galian tuh ada juga melihat tali yang keluar. Bukan yang tali pendek-pendek sejangkal tuh Pak. Oh, bukan tali yang Agung lihat tadi ya? Bukan yang tali panjang tapi melihat yang ada tangannya tapi nggak ada tangannya Pak. Kayak simpul tuh. Nah tuh dibukanya sama si Al punya ternyata iya kata si Al juga Agung dan Zaki. Memang kelihatan tangannya waktu itu ada yang keluar. Nggak ada. Agung nggak melihat. Jadi di bekas lubang itu ada ditutupin nah ini. Ya, itu dengan rumput atau apa? Ada sama bambu-bambu Oh bambu-bambu. yang dekat Bambu yang ada di lokasi Ya. juga. ya, Sudah dipotong-potong itu. ya, sama rumput. Jadi seolah-olah kalau kita tidak ini nggak kelihatan ya. Ya. Jadi jarak ditemukan ini Agung dari lubang ikat rambut almarhumah ini Nia ini jaraknya berapa meter? Dari Arahnya ke bawah ya, ke Ya. sungai ya kan? Dari sungai berapa meter dari sungai? sungai ke Ya dari rambutnya. sungai ke tempat ditemukannya ini. ikat 10 rambut. meter. 10 meter. Oh, berarti dekat. Dekat ke sungai daripada Ya. lubangnya. Lubang ya, berarti jalan mau mendaki itu kan? Oh, Kalau gitu. jarak lubangnya ke ikat rambutnya dari sini kemana kayak 6. Ya dekat sekitar 20 meteran kali ya. Jadi setelah itu Gung, kan sekarang viral. Apakah Agung pernah ke sana lagi? Pernah waktu itu melihat rumah Kak Nia aja waktu itu. Waktu itu. Jadi kemarin baru Agung ada yang mengajak ke sana lagi gitu ya. Itu Om Asdul. Nah, Oh, snow ya. Ya, baru Agung viral. berarti sebelum itu Agung nggak pernah ke sana lagi setelah kejadian karena ada perasaan takut mungkin Ya ya. takut. Ngomong-ngomong Agung kelas ini sekolah kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 di SD dekat sini. 01. 01 ini. Berapa orang ini saudaranya? Bertiga. Bertiga. Agung yang paling besar. Yang nomor berapa? Yang paling besar di Yang bawahnya. kedua kelas 4 sama besar sama Fajar. Oh, yang nomor tiganya? Yang nomor 3 TK. Oh, masih TK. Iya. Dekat SD Agung 01. Jadi setelah video Agung viral kemarin ada lihat komen-komennya gimana? Ada waktu itu Agung melihat komen-komennya sama ayah Agung di tempat nenek. Ada yang komen anak ini sangat jenius. Iya banyak yang muji-muji Ya, Agung anak ya. ini yang Agung ini yang pembuka jalan pertama. Iya. Tolong ada orang ngomong tolong sampaikan video ini ke Ratu Givana. Oh iya. Jadi masa senang ya ini. Agung boleh dikatakan mungkin sudah menjadi pahlawan sebagian orang dalam kasus Kak Nia ini ya. Setelah melalui hal itu mungkin apa cita-cita Agung ke depannya? Jadi polisi. Jadi polisi. Kenapa jadi polisi? Mau menangkap penjahat yang kayak pembunuhan Kak Nia ini. Wah. Berarti supaya bisa lebih berbuat baik lagi kepada orang lain ya. Ya mudah-mudahan tercapai cita-citanya ya. Jadi rajin belajar, membantu orang tua, mudah-mudahan nanti tercapai cita-citanya. Ya mudah-mudahan nanti tadi kan pergi juga ke rumah Ibu Eli. Kamu lihat tadi ada ketemu sama Ibu Eli, kasih dia juga, dan Ibu Ratu Givana katanya mau kasih bantu juga buat Agung yang mudah-mudahan cepat terrealisasi ya. Ya, Pak.
Semoga dengan bantuan itu tambah semangat lagi Ah, Agung tambah kan semangat dalam Agung lagi dalam belajar. belajar. Rajin-rajin ibadahnya, ada yang di komen rajin ibadah ya. Iya, tadi kita jemput tadi pas lagi mau sholat maghrib kan. Ya mau Sholat melintas. maghrib, sekarang mau sholat isya lagi. Wah hebat ini. Kadang-kadang Agung tidur di rumah, kadang-kadang tidur di panti itu nak bang. Nanti Di panti mana? di Panti yang tadi tadi. di atas masjid ada kan? Oh ada panti di situ. Biasa tidur di situ. Sekarang Agung tidur di sana. Oh iya. Kalau teman Agung tadi yang si Al tadi masih di sini atau di mana? Rumahnya dekat jalan kereta, Oh dekat jalan kereta. dekat warung Iin. Agung mau masuk panti juga, jadi terdidik agama Agung mau masuk panti. Oh, mau masuk panti juga. Berapa orang di panti itu Gung? Anak-anaknya Gung? Sekarang berlima. Berlima. Ada Yang lima. satu Sus Buntu, Bang Irsyad, Bang Teguh, Afdal, Fajri, Fatan. Maksudnya khusus buntu sakit Sakitnya. Dia sakit Sus Buntu. sama besar dengan itu. Enggak, SMA kelas 1. Alamatnya di mana sini juga. Nah, dia tinggal di panti juga, tapi sekarang Bang Irsyad ini di rumahnya di dekat SMK. Dekat SMK. Oh berarti di panti itu banyak juga warga yang sekitar di sini ya Gung ya? Ya, dulu rame orang-orang yang masuk ke panti ini, Bang. Karena banyak keluar adanya di Kota Amal. Sekarang sudah agak berkurang. Ya, sekarang agak berkurang nilai panti ini karena terburuk, tercemar. Nah, bagaimana harapan Agung ke depannya panti ini dengan Agung masuk ke sana? Apa harapannya? Mudah-mudahan lebih baik ya. Ya, mudah itu Agung ingin sholat terus. Berarti mudah-mudahan dengan Agung masuk panti malah memperbaik lagi nama pantinya dan ramai lagi. Baik, memang itulah wawancara kita dengan Agung ya. Anak yang pertama kali menemukan ikat rambut dari Nyonya Sari almarhumah ini. Ya, sangat berjasa sekali ya Agung ini. Dan insya Allah nanti di next video kita akan wawancara juga dengan anak yang bernama Al ya, yang menemukan Alfandi ya, temannya dari Agung ini yang Ya, menemukan sama pertama kelas. kali kuburannya itu ya. Agung pertama menemukan ikat rambutnya, baru Alfandi. Alfandi, Agung yang pertama menemukan ikat Menemukan rambut. lubangnya. Yang menemukan lubang sih ini Alfandi. Alfandi, tapi yang menemukan pertama Agung ikat rambutnya. Ikat rambutnya ya, baru ya, lubangnya setelah itu ya. Ya, baru Agung mau ke tempat jalan yang belok tadi mah Bang. Nah, tuh si Ani baru ketemu ya lubang katnya nih. Oh itu. Jadi petunjuk pertama itu ikat rambut ya. Baru setelah itu baru setelah dijajaki ketemu dengan lubang Ya. tempatnya di Soalnya pas Agung mendapatkan ikat rambutnya tuh arah ke atas, ke tempat lubang yang basah. Iya dari ini dari Dari sungai ya, bawah dari ke ke bawah. Berarti ketemu ini ikat rambut, baru setelah itu dicari ada ketemu lubang ini. Oh, iya, iya. Oke, baik teman-teman ya, kita doakan mudah-mudahan Agung tercapai cita-citanya, karena ini sudah Agung ini sudah menjadi pahlawan ya dalam menemukan barang bukti utama, sehingga kuburan sementara yang dikuburkan oleh tersangka bisa ditemukan. Baik, terima kasih Agung atas waktunya, mudah-mudahan tercapai cita-citanya jadi polisi ya. Amin. Baik.